Yang terhormat Direktur Irigasi dan Rawa atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu narasumber, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pelatihan peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan DAK bidang irigasi tahun 2021, tahap 2. Acara ini akan berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 1 hingga 5 Maret 2021. Adapun susunan acara hari ini adalah laporan Ketua Panitia, sambutan dari Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, sambutan sekaligus pembukaan acara dari Direktur Irigasi dan Rawa, pelaksanaan kegiatan penyampaian materi oleh narasumber, ISOMA, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan penyampaian materi oleh narasumber. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada pagi hari ini diawali dengan laporan Ketua Panitia oleh Subkoordinator Pelaksana Tugas Perencanaan dan Pengendalian Teknis 2, kepada Ibu Vina Noviandini Londang, STMM, kami persilahkan. Mohon izin, yang terhormat Direktur Irigasi dan Rawa, yang kami hormati Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah atau yang mewakili, para Bapak dan Ibu narasumber, serta para Bapak dan Ibu peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan DAK bidang irigasi dan rawa tahun 2021. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Direktorat Irigasi dan Rawa, yaitu memberikan fasilitas pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan irigasi dan rawa kepada pemerintah daerah. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kegiatan perencanaan teknis dan konstruksi irigasi dan rawa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan ini dilaksanakan secara daring dalam 2 tahap wilayah dengan target peserta dari Direktorat Irigasi dan Rawa, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, BPWS, serta Dinas PU Provinsi dan Kabupaten Kota. Tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 26 Februari 2021 untuk wilayah kerja Pulau Sumatera dan Jawa yang dihadiri oleh 252 peserta. Sedangkan tahap 2 kali ini dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 5 Maret 2021 untuk wilayah kerja Pulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Adapun materi yang akan diberikan serta narasumber pada kegiatan ini meliputi: pertama, materi tentang pengukuran dan pemetaan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Bintang Sigalinging MSc. Kedua, materi tentang perencanaan bendung, embung, dan jaringan yang akan disampaikan oleh tim, yaitu terdiri atas Bapak Insinyur Soekarno Diplom HE, Bapak Eko Subukti Diplom HE, Ibu Insinyur Rinyati Eka Diplom HE, dan Ibu Insinyur Sri Hasi Master of Engineering. Kemudian materi tentang perencanaan jaringan rawa akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Hartoyo Master of Engineering dan Profesor Dr. Insinyur Budi Wigno Diplom HE. Hingga saat ini, peserta yang telah hadir sejumlah 92 orang dari total 210 instansi yang diundang. Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan Jumlah Aktif ini dilakukan secara daring dengan mekanisme interaktif. Para peserta akan diberikan kesempatan untuk dapat berdiskusi dengan narasumber maupun peserta yang lain agar mendapatkan pemahaman yang optimal untuk dapat diterapkan di kondisi masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian laporan kami. Kami mengaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Berikutnya kami mohon kesediaan Bapak Direktur Irigasi dan Rawa untuk membuka secara resmi kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Vina Noviandini Londang STMM atas laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah yang akan diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah kepada Bapak Insinyur Anung Kurniawan, Master of Science. Silakan. Terima kasih. Dengar. Mohon izin Bapak Direktur dan Bapak Ibu sekalian, karena sedianya Kepala Pusat Fasilitasi yang akan memberikan sambutan ini, namun karena berangkat ke Maluku Utara dini hari tadi, maka mohon izin saya. Yang kami hormati Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen Sumber Daya Air, Bapak Insinyur Suparji S. STMT. Yang kami hormati para narasumber ahli irigasi, Bapak Insinyur Bistok Sigalingging, Bapak Insinyur Sukrasno, Bapak Insinyur R. Eko Subekti, Bapak Insinyur Hartoyo S., Bapak Profesor Dr. Insinyur Budi S.W. Diplom HE, Ibu Insinyur Yuniati Eka, Diplom HE, Ibu Insinyur Sri Yeti S. M.Eng. Sri Yeti S. M.Eng maksudnya. Kemudian yang kami hormati para Kepala Balai Besar WS dan Balai WS atau yang mewakili, kemudian para Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Kabupaten Kota, Kasubdit Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa, Direktorat Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA, Bapak Rahmat Surya Lubis, STMT, dan para peserta yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir pada acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas pelaksanaan DAK bidang irigasi tahun anggaran 2021 tahap 2 yang diikuti oleh Balai Besar WS dan Balai WS serta Dinas PUPR Provinsi Kabupaten Kota Sepulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bimbingan teknis ini penting dalam rangka mendukung penyelenggaraan DAK fisik bidang irigasi tahun anggaran 2022, khususnya dalam tahap penyusunan usulan rencana kegiatan atau URK, sehingga diharapkan nantinya dapat diperoleh keluaran usulan yang berkualitas, tepat guna, dan tepat sasaran. Bapak Ibu yang kami muliakan, irigasi merupakan bidang yang memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, DAK bidang irigasi diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan keterhandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air dengan penerapan konsep modernisasi irigasi serta mendukung peningkatan ketahanan terhadap bencana, khususnya bencana banjir. DAK bidang irigasi termasuk dalam jenis DAK penugasan yang mendukung tematik ketahanan pangan nasional bersama dengan 4 bidang lainnya, yaitu bidang pertanian, perikanan, jalan, serta lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun target nasional DAK bidang irigasi 2020-2024 yaitu tertanganinya jaringan irigasi seluas 1,52 juta hektar dengan total kebutuhan alokasi 32,78 triliun rupiah dan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 124,4 km dengan total kebutuhan alokasi sebesar 746,4 miliar rupiah.
Modernisasi irigasi bersama dengan waduk multiguna merupakan strategi yang ditetapkan untuk mendukung salah satu arahan Presiden dalam RPJMN 2020-2024, yaitu pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur pelayanan dasar dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Sumber daya manusia sebagai salah satu pilar modernisasi irigasi memiliki peran sentral dalam konsep keterkaitan 5 pilar irigasi berbasis manusia, sehingga diperlukan optimalisasi SDM, salah satunya dalam hal perencanaan dan pengetahuan infrastruktur. Pengalaman pada penyelenggaraan DAK periode sebelumnya, terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam hal perencanaan DAK bidang irigasi selama ini, diantaranya yaitu satu, rendahnya kualitas desain perencanaan atau DED, kemudian yang kedua, data aset dan realisasi tanam yang belum menggambarkan kondisi di lapangan. Yang ketiga, belum adanya manajemen database dan kurangnya perhatian terhadap aspek kinerja irigasi non-fisik, operasi dan pemeliharaan P3A, BP3A, dan IP3A. Melalui bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pelaksana DAK bidang irigasi, baik itu di level pusat maupun daerah, sehingga dapat diperoleh tingkat kebermanfaatan DAK bidang irigasi yang lebih baik ke depannya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini terdapat beberapa hal terkait pelaksanaan RK DAK bidang irigasi tahun anggaran 2021 dan penyusunan URK DAK bidang irigasi tahun anggaran 2022 yang sekiranya perlu kami sampaikan, yaitu satu, sehubungan dengan surat Kepala PFID nomor TR 0204/SF-03 tanggal 5 Januari tahun 2021 tentang pemberitahuan tindak lanjut pelaksanaan irigasi, terdapat cukup banyak Pemda yang hingga saat ini masih belum melaporkan tingkat kerapan tenaga kerja DAK bidang irigasi tahun anggaran 2020. Dan input data RK DAK bidang irigasi tahun anggaran 2021 dalam aplikasi e-monitoring DAK. Yang kedua, sejalan dengan arahan Menteri Keuangan, mengingat dampak pandemi COVID-19 yang sangat dirasakan oleh perekonomian masyarakat dan APBN yang masih menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan pekerjaan, DAK bidang irigasi tahun anggaran 2021 diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara kontraktual, namun mengutamakan padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal. Yang ketiga, semoga dengan diadakannya bimbingan teknis ini dapat menjadi dasar Bapak Ibu dalam proses penyusunan URK dan pemenuhan readiness kriteria DAK bidang irigasi tahun anggaran 2022, sebagaimana terdapat dalam isi dan lampiran surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR nomor PR 0204/SJ-100 tanggal 27 Januari 2020 tentang persiapan verifikasi data teknis dan URK DAK irigasi dan infrastruktur pengendali banjir tahun anggaran 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan seluruh peserta yang dapat hadir dan mengikuti bimbingan teknis ini. Mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami mohon agar Bapak Ibu tetap memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga segala upaya yang telah kita lakukan selalu mendapat lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Santi 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 Om. Jakarta 1 Maret 2020, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Triyono Suprapto SE STNK. Demikian, terima kasih, Ibu. Terima kasih Bapak Insinyur Anung Kurniawan, Master of Science, atas sambutannya.
Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara dari Direktur Irigasi dan Rawa. Kepada Bapak Insinyur Suparji SSTMP, kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber di bidang irigasi, yaitu Bapak Insinyur Christoph Sigalingging. Yang saya hormati Bapak Insinyur Sukrasno, Diploma HE. Yang saya hormati Bapak Insinyur Eko Subekti, Diploma HE. Yang saya hormati Bapak Hartoyo, Bapak Insinyur Hartoyo, ME. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Budi Wiknyo, Diploma HE. Yang saya hormati Ibu Insinyur Yuniarti Eka, Diploma HE. Yang saya hormati Ibu Insinyur Sri Heti, ME. Yang saya hormati para kepala balai, para kepala balai besar, balai wilayah sungai atau yang mewakili. Yang saya hormati para kepala dinas, pekerja umum dan penataan ruang provinsi, kabupaten, kota yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan dan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana dana alokasi khusus di bidang irigasi tahun anggaran 2021. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami selalu berharap agar Bapak dan Ibu senantiasa diberikan nikmat kesehatan agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara optimal. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 Maret tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sama-sama kita ketahui bahwa pertambahan penduduk di Indonesia yang sangat meningkat secara signifikan dalam kurun waktu 10 tahun ini berarti memberikan dampak pada kebutuhan penyediaan logistik yang tersedia yang sesuai dengan peningkatan tersebut. Salah satunya adalah penyediaan kebutuhan atas pangan, dalam hal ini beras, yang sangat tergantung dari ketersediaan lahan sawah. Walaupun lahan sawah rentan untuk dialihfungsikan akibat penambahan jumlah penduduk. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, sama-sama kita ketahui juga bahwa untuk lahan-lahan di Pulau Jawa makin hari adalah makin berkurang. Artinya apa? Kita juga sekarang berpikir juga bukan hanya di Jawa saja, tetapi di luar Jawa juga harus kita kembangkan untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk yang begitu cepat, kemudian pembangunan real estate yang ada di Pulau Jawa, pabrik dan segala macam, ini kelihatannya nggak bisa dibendung juga. Pemerintah secara kesinambungan telah melaksanakan berbagai upaya untuk dapat melaksanakan ekstensifikasi lahan sawah serta mengoptimalkan lahan sawah fungsional dengan tujuan agar dapat mencapai ketahanan serta kedaulatan pangan bagi rakyat Indonesia. Terlebih lagi di masa-masa pandemi ini, ketika seluruh dunia dampak atas perlambatan pergerakan di semua sektor.
Diharapkan di Indonesia mampu bertahan di sektor logistik dengan rantai pasok beras dan dalam negeri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, RPJM tahun 2020 sampai 2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2024 menjadi fokus utama dalam rangka mencapai infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Salah satu arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045 adalah pembangunan infrastruktur. Dalam 5 tahun mendatang, salah satu proyek prioritas dalam mewujudkan prioritas peningkatan kualitas ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan jaringan irigasi baru seluas 500.000 hektar serta rehabilitasi 200.000 hektar. Pembangunan rehabilitasi ini tersebar di jaringan irigasi permukaan dan rawa pada kewenangan pusat maupun daerah. Dana alokasi khusus sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana dana yang bersumber dana dari APBN dialokasikan atau ditransfer kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam hal ini terkait pengelolaan daerah irigasi. Hal ini sangat penting karena berdasarkan hasil sementara pemetaan nasional kebijakan satu peta luas fungsional daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten tersebar itu sejumlah kurang lebih 57,12%. Dari total luasan fungsional daerah irigasi nasional, ini berarti ketahanan pangan nasional secara lebih besar berada pada kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi. Apabila porsi luasan yang tersebar tersebut dikelola dengan baik, maka ketahanan pangan nasional akan lebih mudah tercapai. Selain itu, dampak tambahan atau multi efek atas pengelolaan yang baik dapat berupa peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani yang berujung kepada peningkatan ekonomi daerah di daerah masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, namun kami juga memahami bahwa dalam pengelolaan daerah irigasi bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Tantangan awal dalam pengelolaan adalah penentuan kebutuhan penanganan serta strategi penanganan masing-masing daerah irigasi. Diharapkan melalui bimbingan teknis ini, Bapak dan Ibu dapat melakukan identifikasi awal melalui tahapan perencanaan teknis agar mendapatkan strategi pengelolaan daerah irigasi secara efisien, tepat guna, dan tepat sasaran. Dengan adanya strategi pengelolaan yang lebih baik melalui dokumen perencanaan teknis yang tepat, fungsi dana alokasi khusus dapat berjalan dengan optimal. Diharapkan dana stimulus ini dapat terus menggerakkan dan memulihkan ekonomi nasional yang saat ini sedang terpuruk akibat pandemi dan memberikan jumlah kepada petani. Dan atas kapasitas penyediaan air bergerak infrastruktur yang handal. Mohon dipahami bahwa semua harapan tersebut dapat diwujudkan bermula dari perencanaan teknis yang baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami mengharapkan agar Bapak dan Ibu dapat menyerap informasi secara maksimal melalui kegiatan bimbingan teknis ini dan berdiskusi secara aktif dengan tim narasumber. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa narasumber yang ada saat ini bukanlah narasumber yang main-main, ya. Ini memang semuanya adalah bidang di irigasi. Maka pada kesempatan ini saya harapkan sekali kepada Bapak dan Ibu peserta, mohon sekali untuk menggali ilmunya sehingga untuk memudahkan Bapak dan Ibu nantinya di lapangan. Ya. Jangan hanya sekedar
menghadiri saja, tapi tolong betul-betul menyimak. Ya, ini susah sekali untuk mendapatkan kesempatan yang narasumber seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami mengaturkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada tim narasumber, para peserta dan panitia atas penyelenggaraan kegiatan ini. Antusiasme Bapak dan Ibu merupakan sinyal optimis bagi kami bahwa pengelolaan daerah irigasi kewenangan daerah akan berubah menjadi yang lebih baik. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak Insinyur Suparji, FST, MT atas sambutan sekaligus pembukaan acaranya.